Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik, dan sahabat-sahabat semua, serta murid-murid di seluruh Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak Anda berpikir dan memahami sejenak apa sih kurikulum itu dan mengapa kurikulum harus berubah. Yuk kita simak video ini sampai habis. Apakah kurikulum itu? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam pendidikan nasional. Kurikulum dijadikan acuan dan pedoman dalam pembelajaran. Bisa dikatakan, jika tidak ada kurikulum, maka pembelajaran di sekolah tidak bisa berjalan dengan baik. Kurikulum ibarat jantungnya pendidikan. Jika jantung berfungsi dengan baik, maka fungsi utama jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh akan berjalan dengan baik dan lancar juga. Tetapi sebaliknya, jika jantungnya lemah, maka peredaran darah ke dalam seluruh tubuh tidak bisa berjalan dengan lancar. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Jika kurikulumnya lemah, maka proses belajar murid juga tidak bisa berjalan dengan lancar. Mengapa kurikulum harus berubah? Seiring berkembangnya zaman, kurikulum dalam dunia pendidikan pun terus mengalami perubahan. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan murid di eranya masing-masing. Pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Satuan pendidikan melakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik muridnya masing-masing. Dulu para murid hanya mencari referensi melalui buku teks di perpustakaan saja. Tetapi sekarang murid tidak hanya mencari referensi di perpustakaan saja, tapi bisa melalui internet. Berbagai hal yang ingin diketahui bisa didapat melalui internet. Begitu banyak hal yang telah berubah. Seiring dengan itu, profesi seseorang juga semakin banyak macamnya. Kalau dulu jika anak ditanya cita-cita, mereka hanya ingin menjadi guru, dokter, polisi, dan sebagainya. Sekarang, selain profesi tersebut, masih banyak profesi lainnya, misalnya menjadi YouTuber, menjadi kreator video, dan sebagainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka, kurikulum sebagai pedoman pembelajaran juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama dan makin parah dengan adanya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka kita memerlukan perubahan yang sistemik, salah satunya melalui kurikulum. Untuk itulah, Kemdikbudristek mengembangkan kurikulum merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Di dalam kurikulum ini terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil belajar Pancasila, di mana dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum merdeka merupakan opsi atau pilihan bagi sekolah sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Tidak ada transformasi proses pembelajaran kalau kepala sekolah dan guru-guru merasa terpaksa.
Satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing. Satuan pendidikan dapat memilih 3 opsi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada tahun pelajaran 2022-2023. Opsi pertama, yaitu menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Opsi kedua, menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Dan opsi yang ketiga yaitu menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Sekian, terima kasih. Demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang apa itu kurikulum dan pentingnya perubahan kurikulum. Mari kita selalu bersemangat untuk berubah ke arah yang lebih baik demi memenuhi kebutuhan murid dan demi kemajuan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.